Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah al-habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, dan juga kepada yang saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Kaf, dan segenap para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Begitu juga kepada pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat dari Ansor, Bansar, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini lagi-lagi kita dihujani nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam majlis yang tidak kita ragukan majlis ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita tidak dikumpulkan oleh Allah di majlis ini terkecuali Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Karena orang yang hadir di majlis zikir, Allah katakan kepada para malaikatnya, qad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa-dosa mereka semua. Bahkan ketika malaikat menjelaskan kepada Allah, dan Allah maha mengetahui kalau yang dicari oleh orang-orang yang hadir ke majlis zikir itu adalah ampunan Allah, surganya Allah, dan mereka berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan kepada para malaikatnya, fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru, aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Sampai malaikat itu ada yang berkata, ya Rabb, tapi di antara mereka semua yang berzikir itu ada hambamu yang banyak dosa. Datangnya ke majelis niatnya bukan zikiran, bahkan tadinya nggak ada niat untuk hadir ke majelis-majelis seperti ini. Innama marra fajalasa ma'ahum, kebetulan orang itu tadi lewat kemudian duduk bersama orang-orang yang berzikir. Bukan berarti yang seperti itu nggak dapat ampunan dari Allah. Allah tetap berkata, walahu ghafartu, dan baginya pula aku ampuni. Berarti kalau kita ambil kesimpulan malam hari ini, kita nggak bisa duduk di tempat ini kecuali karena taufik dari Allah. Dikasih sehat, dikasih kemauan, dikasih niat, dikasih semangat, hadir kita ke tempat ini. Tidak dihadirkan kita di majelis ini terkecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah niat kita, keinginan kita masuk surga pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita takut ke nerakanya Allah, insya Allah berkat hadirnya kita ke majelis ini, kita juga dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah katakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum
mereka adalah sekelompok orang di mana yang duduk dengan mereka tidak celaka. Panjenengan malam hari ini dikumpulkan oleh Allah, kumpul dengan orang-orang yang mana yang kumpul dengan mereka insya Allah selamat, gak celaka di dunia sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kalau Allah itu sayang kepada kita. Kita dikumpulkan di sini untuk diampuni dan dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yang tidak celaka baik di dunia sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di majelis ini sudah berapa ribu sholawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Ibarat kata malam hari ini kita seperti sholat istisqa. Kalau hujan gak turun, kita sholat istisqa biar diturunkan hujan oleh Allah. Di majelis ini kita baca sholawat, satu sholawat dibalas 10 rahmat. Berarti artinya di majelis ini kita sedang mengharap, meminta kepada Allah hujan rahmatnya Allah. Dan dari setiap sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad dibalas dengan rahmat yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita pulang dari majelis ini basah kuyup dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu bukan hanya di majelis ini, tapi rahmatnya Allah, berkahnya majelis kita bawa sampai pulang ke rumah, sehingga rumah kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, kehidupan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang itu kalau duduk di majelis itu yang dibacakan kisahnya Nabi betah. Di majelis itu yang dibacakan kisahnya orang soleh betah. Masya Allah Bu, jenengan kalau diajak PKK kemudian duduknya di emperan depan rumah 3-4 jam, betah napa mboten? Nggak betah, ditinggal masuk. Tapi duduk di mana saja kalau yang didengarkan pujian kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, yang didengarkan tentang Nabi Muhammad betah. Karena apa? Ini semua karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Maulid Simtud Durar tadi dikatakan wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Jenengan bikin majelis apapun, acara apapun, perayaan apapun, kalau di situ disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelisnya jadi indah, perayaannya jadi indah. Berkat apa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis haul yang dibacakan apa? Sejarah hidupnya orang soleh. Jangan dikira jenengan hadir haul itu nggak ada manfaatnya. Kata para ulama, manfaatnya orang hadir haulnya para wali itu apa? Yang pertama, kumpulnya umat Islam. Di sini memperkuat hubungan kekeluargaan kita, ukhuwah Islamiyah. Kemudian di majelis haul itu diadakan mengajarkan, memberitahukan kepada yang hadir tentang apa? Bimanaqib sahibil haul. Jenengan kalau hadir ke majelis haul itu diceritakan sejarah hidupnya orang yang dihauli. Yang dihauli walinya Allah, yang dihauli ulama pewarisnya Nabi. Berarti sejarah hidup mereka dibacakan, sehingga sejarah tadi menjadikan kita punya keinginan untuk mengikuti mereka. Fayarghabuna fiqtida'i bihim. Orang kalau dengar kisahnya orang soleh termotivasi untuk apa? Ngikuti jalannya orang soleh. Kita ini tiap hari doa minta sama Allah Ta'ala ihdinas siratal, minta diberikan jalan yang lurus, jalannya orang soleh, jalannya orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selain minta, cari tahu seperti apa sih jalannya orang soleh. Holnya para wali itu kadang walinya sudah meninggal 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Kalau yang dihauli orang wali, Masya Allah, yang hadir puluhan ribu. Wafatnya udah ratusan tahun, tapi yang doakan puluhan ribu, yang membaca sejarah hidupnya untuk diteladani puluhan ribu.
Sebetulnya hadirnya kita ke majelis haul sendiri itu sudah merupakan nasihat. Kita sedang dikasih tahu sama Allah, ini loh, kalau engkau jadi orang yang bermanfaat, kalau engkau jadi kekasihnya Allah, engkau wafat walaupun sudah ratusan tahun gak dilupakan oleh orang, masih didoakan. Kalau punya ilmu disampaikan, ilmunya masih diamalkan. Maka kita sedang disemangati oleh Allah, jadilah orang yang bermanfaat, supaya kalau wafat masih dikenang, didoakan oleh orang-orang. Imam Al-Junaid, beliau itu mengatakan, hikayat, kisahnya orang soleh itu jundun min junudillah. Kisahnya orang soleh itu tentara-tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqawi bihal muridin, menguatkan hatinya para murid yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Jenengan itu kalau dengarkan kisahnya orang soleh termotivasi. Nabi Muhammad saja dapat manfaat dari kisahnya para nabi sebelum beliau. Nabi ini yang sudah paling hebatnya manusia, sama Allah berikan kisahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah ceritakan kisahnya para nabi kepada Nabi Muhammad, tujuannya napa? Nguatke hatine Kanjeng Nabi. Lah kalau nabi manusia yang istimewa saja dapat manfaat dari kisahnya orang soleh, apalagi kita yang imannya lemah. Nah, mendengarkan kisahnya orang soleh, baca manakibnya orang soleh, itu memotivasi kita untuk meneladani mereka, memotivasi kita untuk mengikuti jalannya para beliau. Semua orang soleh kita kenali mereka, supaya apa? Bisa ngikutin. Orang soleh itu akhlaknya indah. Jenengan kalau dengarkan ceritanya orang soleh niku, ya Allah, masya Allah, semuanya indah. Apalagi paling solehnya manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah orang soleh yang jauh-jauh ratusan tahun. Habib Ja'far yang kita hauli itu, amal beliau yang paling nampak saja. Senangnya apa? Bungah ke wong liya. Orang kalau sudah sowan ke beliau, yang dibawa, yang didapatkan apa? Seneng, bahagia. Hidupnya senengnya menyenangkan orang. Yang duduk sama beliau bahagia. Kadang datang bawa dari rumah itu mau minta doa karena utangnya banyak. Sampai di hadapan beliau dibikin bahagia, lupa sejenak dengan apa? Masalah yang tadinya mengganggu pikirannya. Dan jangan dikira nyenengkan hatinya orang itu nggak ada manfaatnya. Nabi menjelaskan kepada kita, amal yang paling dicintai oleh Allah ba'dal faraid, setelah amal-amal yang wajib. Kalau yang wajib nggak ada yang ngalahkan. Setelah amal yang wajib, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Idkhalus surur, bahagiakan orang lain, masukkan kebahagiaan kepada hatinya orang yang beriman. Terus bungah ke wong liya niku termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka para ulama ketika mendengar hadis ini, mereka menjelaskan kalau bahagiakan orang mukmin yang gak ada hubungan sanak kerabat sama kita saja termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lah bagaimana kalau seorang anak bungah ke wong tuane? Gimana kalau ada anak hidupnya membahagiakan kedua orang tuanya? Suami bahagiakan istrinya, istri bahagiakan suaminya, anak bahagiakan orang tuanya, orang tua bahagiakan anaknya. Tentunya keutamaannya dan fadilahnya lebih istimewa. Habib Ja'far itu hidupnya nyenengkan hatinya orang, baik dengan ucapan maupun dengan doa. Kadang ada orang belum minta doa sudah didongakno sama beliau. Ada orang takut mau minta doa, langsung beliau ngucap, tak dongake ya. Kadang bungah, kadang ada mungkin orangnya datang ke sana punya masalah ekonomi, langsung kata beliau katakan, tak dongakno cepat sugih. Bahkan di dalam doanya ada nasihatnya, tapi sugih sing seneng ngamal. Didoakan tapi dinasihati, buat apa dirimu sugih nek ora doyan ngamal, ora doyan sedekah. Kemana-mana doakan orang. Bahkan beliau tidak pernah lupa doakan negara yang kita cintai. Di mana beliau ada, Indonesia aman, laut aman, gunung aman,
walaupun bahasanya seperti itu, beliau minta supaya nggak ada turun bencana, supaya negeri ini senantiasa dijaga oleh Allah. Rakyat senang dan didoakan semuanya, rakyatnya senang. Ekonomi gampang, didoakan supaya rezekinya luar biasa. Karena para wali Allah itu punya sifat rahmah, kasih sayang. Nyontoh siapa ya? Nyontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kasih sayangnya kepada umat manusia, kepada makhluknya Allah luar biasa. Lawang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan mereka ini para wali Allah kenapa sukses jadi orang-orang besar? Ia neladani Nabi Muhammad. Para wali Allah itu orang-orang yang sifat rahmahnya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa, apalagi sama ahli maksiat. Nabi Muhammad tuh di dalam kitab Syama'il tuh sampai disebutkan beliau itu kalau bicara sama orang di majelis, duduk sama orang, semua orang yang duduk di hadapannya Nabi dapat bagian dari senyumnya Nabi, dapat bagian daripada dipandang sama Nabi Muhammad. Sampai kata Amr ibnu As, saya itu kalau duduk di hadapannya Nabi, Nabi itu ngomong ngadep ke saya, senyum ke saya, sampai saya itu mengira diri saya orang yang paling baik di antara yang lain. Dan itu buat semua orang Nabi kasihkan. Setiap orang itu yang duduk di majelisnya Nabi ngira dirinya paling istimewa di hadapan Nabi. Karena apa? Disenyumi. Karena apa? Dipandang sama Nabi. Bahkan ila asyarril qaum, orang yang ahli maksiat yang banyak dosa, bukan terus Nabi ndak delok, ndak disenyumi, tetap dipandang sama Nabi, dikasih senyum sama Nabi, dilembutkan hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenengan kalau baca kisahnya para wali Allah itu, hatinya rahmatnya luar biasa. Nggak pernah balas keburukan orang dengan keburukan. Niru kanjeng Nabi, ya'fu wa yasfah. Kalau ada orang berbuat salah sama Nabi, dimaafkan. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang ngelek-ngelek beliau, metnah beliau, ngomong kan nggak baik tentang beliau, apa jawabannya Imam Ali Zainal Abidin? Nggak terus marah, punya sifat helm, nggak mudah marah, sabar. Kalau ada orang yang ngelek-ngelek beliau, berdoa kepada Allah, Allahumma in kana shadiqan, ya Allah kalau yang diucapkan orang itu betul, perbuatan buruk itu ada pada diri saya, faghfirli, ampuni dosa-dosa saya. Wa in kana kadziban, tapi kalau itu fitnah, dia dusta, dia memfitnah saya, faghfir lahu, maka ampuni dosanya. Beda kalau kayak kita. Kalau kita sudah benar, mungkin benar sudah ngamuk duluan. Apalagi kalau salah, parani jotos-jotosan. Kalau beliau enggak sabar. Orang soleh itu justru malah kalau ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dipelajari. Imam Ahnaf itu ketika ditanya, panjenengan itu kok jadi orang yang paling sabar, itu belajar dari mana? Sifat helm, enggak mudah marah, itu jenengan pelajari dari mana? Kata beliau, ta'allamtu min nafsi, saya belajar dari diri saya sendiri. Lah pripun carane? Ngaji karo awake dhewe. Kata Imam Al-Ahnaf, kalau ada orang berbuat buruk kepada saya yang saya nggak suka, saya nggak ngelakukan itu kepada orang lain. Jadi ketika beliau dicaci, rasanya dicaci itu kan nggak enak, maka saya nggak nyaci orang lain. Kalau saya dizalimi, rasanya kan nggak enak, beliau malah belajar, rasanya dizalimin tuh nggak enak, maka saya nggak zalimin orang lain. Nah ini orang-orang yang soleh, yang dicontoh Nabi Muhammad, maka hidupnya mereka pun indah karena mencontoh hidupnya manusia yang paling indah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Zaman ini kan banyak orang pengen jadi wali, tapi amalnya nggak seperti para wali. Kata Habib Ali Sahibul Maulid, di mana tirakat kita dengan tirakatnya mereka? Pengen jadi wali, amalkan amalan yang mereka amalkan. Para wali itu dari kecil tirakatnya sudah hebat. Ada satu walinya Allah namanya Syekh Abdullah At-Tusturi. Syekh Abdullah At-Tusturi itu dari usia 3 tahun kebiasaannya apa? Qiyamul lail, bangun malam tahajud. Bocah 3 tahun nek bengi wis tangi salat tahajud.
Sampai bapaknya tuh bilang apa? Nak, kau ini belum ada kewajiban sholat. Sholat fardu saja belum wajib, belum tahun kok. Lah kok sudah bangun malam? Kok tahajud? Ini belum wayai, durung wayai. Kata Syekh Abdullah At-Tusturi, ayah, saya itu baca dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil. Kata ayahnya itu buat Nabi Muhammad yang disuruh bangun di malam tuh sama Allah kanjeng Nabi. Loh ya, di ayat yang lain kan Allah juga berfirman wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah nggak nyebut cuma Nabi yang bangun malam, tapi ada sekelompok orang yang juga bangun malam bersama dengan Nabi Muhammad. Ayah, apa jenengan gak ridho nek anakmu ini tergolong sebagai golongan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Ayahnya tuh sampai kaget. Masya Allah, bocah 3 tahun tapi pemikirannya, pemahamannya tentang Al-Quran sudah luar biasa. Nah, ini tirakatnya para kekasih Allah. Dari kecil sudah luar biasa, tubuhnya dijaga dari perbuatan maksiat, amalnya banyak. Dari mulai mereka kecil sudah punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Para wali itu kerjaannya apa? Nyari tahu amale kanjeng Nabi untuk apa? Diteladani. Sabare nyontoh kanjeng Nabi, tawaduknya, rendah hatinya niru kanjeng Nabi, dermawannya niru kanjeng Nabi, ibadahnya niru Nabi Muhammad. Jadi orang besar. Nabi Muhammad tuh akhlaknya luar biasa. Ini kita kalau hadir ke majelis ini, kalau dengar, tiap hadir ke majelis dengar tentang akhlaknya Nabi, niatkan kita amalkan. Satu saja, jangan banyak-banyak. Dengar akhlaknya Nabi Muhammad, bawa pulang ke rumah, paksa diri kita untuk ngamalkan sampai berjumpa dengan majelis yang berikutnya. Nanti majelis yang berikutnya dapat satu lagi, istiqomahi lagi, amalkan. Supaya apa? Kita bisa ngamalkan akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad tuh kalau di majelis tiap orang ngira dirinya paling dicintai sama Nabi. Berarti ramahnya Nabi, akhlaknya Nabi di majelis itu seperti apa? Gak buang muka ke orang, ketemu orang senyum, ketemu orang disopo sama Nabi Muhammad. Sahabat tuh sampai mengatakan ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Saya itu nggak pernah ngelihat orang yang lebih banyak senyumnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Murah senyum, amalannya gampang. Kata Nabi Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah rendahkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun itu hanya engkau tersenyum di hadapan saudaramu. Karena senyum itu pahalanya sodakoh, tidak modal tapi pahalanya besar. Nabi orang yang paling banyak senyumnya. Kalau duduk semua dapat bagian daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan sama Nabi Muhammad, Nabi julurkan tangannya untuk jabat tangan. Bahkan Nabi itu nggak pernah ngelepas tangannya sebelum yang menjabat tangannya Nabi Muhammad ngelepas terlebih dahulu. Bahkan Syekh Abdullah Al-Lahji dalam kitabnya Muntahasul menyebutkan apa? Wa intala zaman. Kadang ada orang itu salaman nggak diucul-ucul, walaupun lama, ya Nabi nggak ngelepaskan tangannya. Kalau ada orang mau bicara rahasia, dekatkan mulutnya ke Nabi, Nabi dekatkan telinganya, dan Nabi tidak akan menjauhkan telinganya kecuali orang itu sudah menjauhkan mulutnya, artinya bicaranya sudah selesai, baru Nabi menjauhkan telinganya. Sabar. Kalau beliau diajak omong sama orang berdiri, ya beliau ngadepi orang itu tadi, nggak berpaling sampai orang itu berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhlak-akhlak yang seperti ini diamalkan sama para kekasih Allah, maka mereka menjadi orang yang derajatnya tinggi. Nah, kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, ayo buktikan. Masa orang jatuh cinta nggak cari tahu tentang kekasih hatinya? Orang itu zaman sekarang kalau jatuh cinta cari hari ulang tahunnya kekasih hati saya itu kapan sih? Ini lumrahnya orang jatuh cinta zaman sekarang seperti itu. Sionya apa? Makanan kesukaannya apa? Warna favoritnya apa? Biasanya ini kalau baru pertama jatuh cinta, nanti kalau sudah nikah lupa tanggal lahirnya istrinya kapan, tanggal kawinnya kapan, lali kabeh.
Nah ini alamatul mahabbah. Orang yang jatuh cinta itu tandanya apa? Tahu semua tentang kekasih hatinya. Para sahabat Nabi Muhammad itu yabhatsuna kullal bahts, betul-betul mencari tahu tentang Nabi Muhammad, bukan hanya sunnahnya, tapi sampai apa? Sampai kebiasaannya Nabi pun mereka cari tahu. Gimana duduknya Nabi, gimana tidurnya Nabi, gimana makannya Nabi, gimana minumnya Nabi. Apa yang disukai sama Nabi menjadi kesukaan bagi mereka. Sayyidina Anas bin Malik lihat Nabi suka makan dubak sayur labu. Kata beliau, dari mulai sejak saya ngelihat Nabi suka makan sayur labu sampai hari ini saya masih suka. Bukan karena rasanya yang enak, tapi karena itu disukai oleh Rasulullah SAW. Ada bumbu masakan Nabi nggak suka, Abu Ayyub tahu, maka kata Abu Ayyub apa? Akrahu ma takrah, saya nggak suka apa yang panjenengan tidak suka ya Rasulullah. Ini cintanya sahabat. Apa yang disukai Nabi menjadi kesukaan bagi mereka, apa yang tidak disukai sama Nabi tidak disukai pula oleh mereka. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu kalau sudah di majelisnya Nabi betah. Kalau pulang ke rumah sebentar, kangen, rindu, gelisah, balik lagi nemoni Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kalau bicara geterno atine menungso. Sifat rahmatnya luar biasa, tapi kalau beliau berbicara, nasihatin orang, hatinya orang bergetar, matanya meneteskan air mata. Apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad punya ta'thir, punya efek di dalam hatinya para pendengarnya. Dulu ada sahabatnya Nabi, namanya Sayyidina Hanzalah. Sayyidina Hanzalah itu pernah suatu ketika di jalan disapa sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat itu naik ketemu saling menyapa, kalau ketemu ngucap salam, terus takok piye kabarmu, kalau ada yang susah dibantu. Itu akhlaknya para sahabat. Sayyidina Abu Bakar ketemu Hanzalah, tanya, kaifa asbahta ya Hanzalah, bimana kabarmu wahai Hanzalah. Sayyidina Hanzalah itu tiba-tiba langsung berkata, nafaqah Hanzalah. Hanzalah jadi orang munafik sekarang. Kaget Sayyidina Abu Bakar, ditanya piye kabare kok malah menjawab menuduh dirinya telah menjadi orang yang munafik. Loh kenapa engkau wahai Hanzalah? Kata Sayyidina Hanzalah, saya itu kalau di majelisnya Nabi khusyuk, takut, seakan-akan surga dan neraka di hadapan saya. Hati itu takut kepada Allah, hati itu khusyuk. Tapi kalau keluar dari majelisnya Nabi, pulang ke rumah ketemu bojo, ketemu anak, hilang kabeh khusyuknya. Saking takutnya, karena ada perubahan seperti itu, beliau nganggap dirinya telah munafik. Padahal enggak. Saya kalau di majelis takut mati, takut neraka, pulang ketemu bojo hilang wedine, ketemu bocah hilang wedine. Apalagi kalau ndelok pawon kosong, beras entek, listrik muni, bubar kabeh khusyuknya hilang. Ini gimana? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya seperti itu. Wes gini aja, lebih baik kita pergi ke tempatnya Nabi, tanya sama Nabi Muhammad. Pergi ke tempatnya Rasulullah, ya Rasulullah begini. Kata Nabi Muhammad, andai saja engkau itu dimanapun berada, hatimu seperti saat engkau di majelis saya, ya engkau ini jadi konconya malaikat. Malaikat akan mendatangi dirimu dan berjabat tangan kepada dirimu. Bisa jadi orang hebat kalau hatinya nggak berubah, tapi itu nggak diperintahkan sama Nabi. Yang penting kau jaga dirimu, jangan berbuat maksiat, taat kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi berkata, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Ada waktunya kau bersenda gurau dengan keluargamu, ada waktunya engkau khusyuk, ada waktunya kau main dengan anakmu. Jangan semua dibikin khusyuk, bukan berarti nggak boleh atau nggak baik, tapi ada waktu untuk mu'anasah, untuk bermesra-mesraan dengan istri, berbahagia-bahagiaan dengan anak. Bayangkan kalau orang khusyuk terus, pulang ke rumah istrinya mau ngajak romantisan. Pak, dalu niki meh dahar apa? Istrinya pura-pura romantis biar dapat sambutan romantis dari suaminya. Suaminya berkata apa? Dek, eling azab kubur. Bubar mau romantis diingatkan kuburan. Maka ada waktu buat sama istri mesra-mesraan, ada waktu sama anak ngajak dolan, Pak, ayo Pak dolan main PS Pak. Buang waktu sia-sia nang kubur di atap karo Gusti Allah.
Lagi bocah cilik, kubur wae apa ora ngerti kok. Maka ada waktu engkau untuk keluargamu dan ada waktu juga engkau untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi saja pernah balapan lari sama istrinya kok. Keluar orang disuruh pergi jauh dulu, tinggal Nabi sama istrinya balapan, Sayyidah Aisyah menang. Kemudian lama setelah itu diajak balapan lagi. Ketika pergi, Rasulullah tahu zaman dulu tuh berpergian itu qit'atun minal azab, di padang pasir panas, sumpek suntuk, dihibur, diajak balapan lari sama lagi sama Rasulullah. Yang kedua Rasulullah yang menang, dan Nabi ketika menang berkata apa? Hadhihi bitilka, istilahnya apa? Satu sama. Ini sekarang saya ngalahkan dirimu, dulu kau pernah ngalahkan saya, berarti satu sama. Yang perlu kita garis bawahi apa? Nabi Muhammad tuh paling sibuknya manusia. Tidur saja sedikit gak sempet. Paling sibuknya menungso Kanjeng Nabi ngurusi umat. Di Madinah diserang oleh kafir Quraisy, ada peperangan. Sibuknya manusia Nabi, tapi Nabi nggak melupakan momentum indah dengan istrinya. Dulu pernah balapan Nabi kalah, sekarang balapan Nabi menang, Nabi bilang satu sama. Nggak kayak kita, istri kita tanya, Pak masih inget gak dulu kita pergi ke situ? Kapan ya? Kok aku railing? Padahal selama pernikahan perginya keluar kota cuma sekali tak, tapi pura-pura ndak eling. Jarang healing tapi kemelinti. Nabi Muhammad yang super sibuk nggak ngelupakan momentum indah dengan istrinya. Nunjukkan apa? Nabi Muhammad tuh orangnya romantis. Maka kalau ada kepala rumah tangga pingin nyontoh sebaik-baik pemimpin, contohlah Nabi Muhammad, karena beliau sebaik-baik kepala rumah tangga. Ada pemimpin pengen nyontoh orang, siapa yang contoh? Nabi, karena sebaik-baik pemimpin Nabi besar Muhammad. Maka kita harapkan pulang dari majelis ini semoga kita dapat berkahnya haul, dapat berkahnya sholawat, dapat berkahnya majelis maulid, bisa meneladani para kekasih Allah dan bisa meneladani junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya majelis ini sampai ke rumah kita, berkahnya majelis ini sampai ke negara yang kita cintai ini, berkatnya majelis maulid, majelis sholawat. Semoga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita senantiasa dijadikan bangsa yang kuat, bangsa yang senantiasa bersatu, tidak terpecah belah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang telah memberikan nasihat kepada kita malam hari ini, nasihat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, sehingga insyaallah apa beliau sampaikan tadi semoga bisa merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita, merubah pandangan kita semakin baik dan semakin bisa mengikuti jalannya para wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah, dan itu semua insyaallah menjadikan kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah untuk terus selalu tidak pernah bosan membimbing kita semua agar terus bisa meneladani sifat-sifat dan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jenengan nanti praktekkan di rumah bagi bapak-bapak yang punya istri, nek bojone sumpek-sumpek, kata Habib Ahmad tadi niru Kanjeng Nabi, bojone diajak lomba lari malah guyu. Serius, Kanjeng Nabi itu gitu kata Habib Ahmad tadi. Satu waktu Rasulullah ngajak lomba lari Sayyidatuna Aisyah. Ketika lomba lari yang pertama Rasulullah kalah, lebih menang Siti Aisyah. Lalu diajak lagi lomba lari, menghibur istrinya. Zaman dulu kan hiburan tidak ada matahari, orang Ramayana, orang apa ngene iki, kafe-kafe kan orang ya, hiburannya di padang pasir ketika terang bulan. Momen yang paling ditunggu oleh orang-orang Arab zaman itu adalah ketika bulan purnama. Kata itu yang paling indah. Nang negara Arab zaman Kanjeng Nabi dulu, suasana yang paling indah ketika tanggal 14 malam 15.
malam terang bulan, indah. Karena di Arab itu ya ndak ada wit-witan koyo ngene kira ono. Kono watu pasir. Nah, ngono. Ketika bulan purnama indah di negara Arab tuh. Makanya itu momen buat lomba lari. Nah, sampean nang Kudus ngesuk nang kene lomba lari. Suami istri saka kono tekan kono. Mungkin nek sampean salah siji sing kalah mungkin ora terus kamu dulu kalah sekarang menang ora. Sampeyan orang kontone aku tak idak-idak susah nang ngono malah mungkin. Mungkin malah gelut bar lomba lari. Pemane bojone wis lemu umure 50, tengah-tengah dalan blek tiba jare lanange ora ditulungi malah modiar sisan. Ya nah wong kene. Insyaallah semoga rumah tangga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan khusus buat santri pondok pesantren Nurul Quran, Darul Quran, Yayasan Abidiniyah, mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat dunia akhirat insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadhal Ustaz Luki.